Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah perkembangan yang ramai diperbincangkan dunia internasional. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana sebuah kawasan permukiman bisa berubah total hanya dalam hitungan jam? Bukan karena cuaca ekstrim, tetapi karena operasi militer yang bergerak dengan presisi tinggi. Pada tanggal 24 Februari 2026, Bani Suhaila di timur Khan Yunis bukan hanya menerima serangan, tetapi mengalami perubahan bentuk wilayah yang membuat banyak analis mempertanyakan arah strategi sebenarnya. Apakah ini sekedar operasi lapangan, atau awal dari penataan ulang kawasan selatan Gaza? Fenomena ini membuka pintu pada pembahasan yang jauh lebih besar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada tanggal 24 Februari 2026, laporan dari berbagai jaringan media internasional mulai menunjukkan pola gerakan militer Israel di kawasan Bani Suhaila, timur Khan Yunis, yang berbeda dari fase serangan udara sebelumnya. Kawasan pemukiman yang biasanya dipadati rumah bertingkat rendah, tampak mengalami perubahan bentuk yang cepat. Alat berat bergerak perlahan melintasi jalan sempit, sementara unit darat menjaga perimeter yang telah mereka tandai sejak fajar. Suara mesin bulldozer terdengar stabil, mengikis struktur bangunan yang dinilai memiliki fungsi taktis. Perubahan yang berlangsung saat itu tidak hanya terlihat di permukaan. Banyak analis membaca gerakan tersebut sebagai lanjutan dari proses penataan ulang ruang yang telah terdeteksi sejak 2 minggu sebelumnya. Warga yang masih berada di area sekitar mengaku mendengar pengumuman yang meminta mereka menjauh dari titik tertentu. Peringatan yang disampaikan melalui pengeras suara terdengar singkat, namun cukup jelas untuk menandai bahwa aktivitas besar sedang berlangsung. Saksi yang berada di sisi barat Bani Suhaila menggambarkan deretan debu naik ke langit ketika dinding rumah-rumah tua ambruk satu persatu. Beberapa bagian kawasan berubah menjadi jalur tanah terbuka, memperlihatkan pola garis lurus yang teratur, sebagaimana terlihat dalam operasi teknik tempur skala besar. Pada tanggal 23 Februari 2026, citra satelit yang beredar melalui sumber analisis independen mulai menunjukkan perbedaan signifikan pada kontur wilayah timur Khan Yunis. Titik-titik yang sebelumnya padat bangunan, kini tampak sebagai ruang kosong yang tidak lagi memiliki bentuk permukiman. Para analis yang mempelajari gambar tersebut mendapati pola bekas relokasi akses gerak unit darat yang disusun seperti jalur transit logistik. Perubahan ini semakin terlihat setelah citra baru diambil pada pagi 24 Februari 2026, hanya beberapa jam sebelum laporan lapangan mulai bermunculan. Pada hari yang sama, sejumlah pakar militer membaca operasi ini sebagai bentuk pendekatan yang menitik beratkan pada penguasaan ruang, bukan sekedar penguasaan target. Pola penghancuran yang dilakukan dengan alat berat dianggap sebagai bagian dari strategi untuk menekan kemungkinan pergerakan bawah tanah, terutama di area yang sebelumnya dipetakan sebagai koridor mobilitas kelompok bersenjata. Ketika struktur lama dihapus, area itu berubah menjadi ruang terbuka yang lebih mudah diawasi. Hal ini membuat dinamika pengendalian wilayah menjadi lebih langsung dan terukur. Di sisi lain, komunitas kemanusiaan memantau dampak yang muncul seiring perubahan wilayah tersebut. Sejumlah keluarga yang masih tinggal di pinggiran Bani Suhaila terpaksa mengalihkan rute mereka untuk mencari air bersih atau makanan. Jalur yang biasanya digunakan warga, kini terhalang oleh tumpukan puing. Pada sore hari tanggal 24 Februari 2026, beberapa kelompok warga terlihat bergerak ke arah selatan setelah mendengar bahwa beberapa bagian kawasan tidak lagi dapat dihuni akibat kerusakan yang meluas. Ketika malam tiba, wilayah itu sudah tampak berbeda dari kondisi pada awal bulan. Kawasan yang dulu dikenal sebagai barisan rumah beton sederhana, kini berubah menjadi deretan tanah terbuka. Cahaya lampu kendaraan militer terlihat memantul pada permukaan tanah yang baru diratakan. Perubahan ini memperlihatkan bahwa operasi pada 24 Februari 2026 bukan hanya rangkaian serangan, tetapi juga proses perubahan fisik wilayah yang menandai langkah baru dalam dinamika konflik di bagian selatan jalur Gaza.
Pada tanggal 19 Januari 2026, laporan lapangan dari wilayah selatan Gaza mulai menunjukkan pola yang berbeda dalam cara warga menerima instruksi perpindahan. Sejumlah keluarga di area timur Khan Yunis, termasuk bagian yang berdekatan dengan Bani Suhaila, mendapat selebaran yang meminta mereka bergeser dari zona yang telah ditandai. Instruksi tersebut membawa implikasi besar, karena tidak hanya memuat peringatan keamanan, tetapi juga menunjukkan bahwa garis pengendalian wilayah mulai mengalami pergeseran. Beberapa keluarga menggambarkan perintah itu sebagai tanda bahwa ruang hunian mereka sedang mendekati fase baru yang tidak dapat mereka kendalikan. Perubahan tersebut membuat banyak warga kehilangan orientasi terhadap batas aman yang sebelumnya sudah mereka hafal. Pada tanggal 23 Februari 2026, citra satelit yang diperoleh dari lembaga pemantau independen menunjukkan bentuk pergerakan kendaraan berat yang berpola linear. Garis lurus yang muncul di permukaan tanah terlihat seperti jalur yang disiapkan untuk memfasilitasi mobilitas unit darat. Para analis membaca pola tersebut sebagai upaya menata ulang jaringan akses yang menghubungkan beberapa titik strategis di Khan Yunis. Area yang sebelumnya dikenal sebagai pusat aktivitas warga berubah menjadi ruang yang disusun menyerupai jalur operasi teknik tempur. Perubahan ini membuat sejumlah pengamat mulai mengkaji kemungkinan bahwa wilayah tersebut sedang disiapkan sebagai zona transit yang lebih mudah dikendalikan. Pada beberapa titik, terutama di bagian timur Khan Yunis, warga melaporkan aktivitas penggalian yang berlangsung sejak awal Februari 2026. Suara mesin yang beroperasi pada malam hari terdengar dari arah lahan kosong yang berdekatan dengan jalan utama. Laporan tersebut diperkuat oleh temuan satelit yang menunjukkan perubahan kontur tanah di sejumlah lokasi. Jejak penggalian itu terbaca sebagai upaya menghapus ruang tertutup yang berpotensi digunakan sebagai jalur persembunyian. Beberapa pakar militer menilai bahwa operasi tersebut menggambarkan langkah lanjutan dari strategi yang menitikberatkan pada penanganan jaringan bawah tanah yang pernah digunakan kelompok bersenjata. Pada tanggal 1 Februari 2026, laporan dari media setempat menyebut bahwa salah satu struktur bawah tanah yang berada di sekitar Khan Yunis ditemukan dalam kondisi telah hancur sebagian. Wilayah itu sebelumnya diduga memiliki fungsi sebagai jalur logistik bawah tanah. Meskipun detail struktur tersebut tidak dipublikasikan secara lengkap, laporan itu memperkuat pemahaman bahwa operasi pembersihan wilayah berlangsung bersamaan dengan upaya membatasi ruang gerak tak terlihat. Jejak reruntuhan yang ditemukan menunjukkan bahwa proses penghancuran dilakukan secara bertahap, dengan metode yang memastikan area tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sepanjang pertengahan Februari 2026, pola pergerakan unit darat yang terlihat dari rekaman amatir memperlihatkan bagaimana kendaraan berat bergerak membentuk pola penjepit di beberapa sisi Khan Yunis. Pola seperti ini biasanya digunakan untuk mengamankan jalur masuk dan keluar area yang sedang ditata ulang. Para pengamat membaca pola tersebut sebagai indikasi bahwa operasi tidak hanya bertujuan menghilangkan ancaman langsung, tetapi juga menata ulang struktur wilayah agar lebih terkontrol dalam jangka panjang. Sementara itu, warga yang tinggal di pinggir area operasi mulai mengatur ulang rute harian mereka karena akses yang biasa digunakan telah berubah menjadi jalur khusus yang dijaga ketat. Pada tanggal 24 Februari 2026, semua elemen itu bertemu dalam satu pola besar. Wilayah timur Khan Yunis tampak bergerak dari fase serangan menuju fase penataan ruang. Jalur yang diratakan, bangunan yang dihapus, dan akses baru yang dibuka memperlihatkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang lebih strategis. Perubahan struktur wilayah yang terlihat pada hari itu menegaskan bahwa Khan Yunis sedang menjadi simpul bagi dinamika militer yang berkembang di bagian selatan Gaza. Pada tanggal 24 Februari 2026, situasi di selatan Gaza memasuki fase yang memperlihatkan bagaimana perubahan fisik wilayah dapat memengaruhi dinamika keamanan. Aktivitas perataan bangunan di timur Khan Yunis yang berlangsung sejak pagi hari menunjukkan bahwa operasi tersebut bukan sekadar respons terhadap ancaman langsung. Jalur tanah yang baru terbentuk, sisa puing yang tersusun rata, dan pola kendaraan yang bergerak dalam formasi teratur membuat banyak analis memperhatikan bahwa wilayah ini tengah diarahkan menuju konfigurasi baru. Pola perubahan ini menimbulkan dua skenario besar yang dipantau secara simultan oleh pengamat internasional. Skenario pertama muncul dari cara alat berat digunakan untuk menghapus struktur lama yang dinilai dapat menyembunyikan aktivitas bawah tanah. Beberapa analis lapangan mencatat bahwa pada tanggal 24 Februari 2026,
Alat berat bergerak di jalur yang sebelumnya dipetakan sebagai titik rawan mobilitas kelompok bersenjata. Setelah struktur di atasnya dihancurkan, area tersebut berubah menjadi ruang terbuka yang memungkinkan pengawasan lebih efektif. Proses ini menunjukkan bahwa pembersihan wilayah dilakukan dengan pendekatan teknik tempur yang bertujuan menonaktifkan ruang yang dapat dipakai ulang. Pendekatan ini membuat beberapa pengamat membaca bahwa tujuan utama skenario pertama adalah memastikan area tidak lagi menjadi simpul taktis. Pada titik yang berbeda, skenario kedua mulai terlihat melalui cara jalur baru dibentuk. Rekaman warga pada sore hari tanggal 24 Februari 2026 menunjukkan kendaraan militer bergerak perlahan di sepanjang jalur tanah yang tampak lebih lebar dari hari sebelumnya. Pola ini mengingatkan para pengamat pada teknik pembentukan zona aman yang digunakan dalam operasi pengendalian wilayah jangka panjang. Semakin banyak jalur tanah yang dibuka, semakin mudah unit darat memindahkan logistik serta mengatur pergerakan pasukan. Formasi seperti ini biasanya dipakai jika sebuah wilayah sedang dipersiapkan menjadi zona pengawasan yang stabil. Pola tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa operasi sedang bergerak menuju skenario kedua, yaitu penataan ulang wilayah agar dapat dikendalikan dengan lebih konsisten. Pada tanggal 24 Februari 2026, situasi kemanusiaan yang memburuk menambah bobot pembacaan terhadap kedua skenario tersebut. Hujan deras yang turun sejak dini hari memperlihatkan rentannya tenda-tenda pengungsi yang berdiri tidak jauh dari jalur operasi. Banjir yang masuk ke sejumlah tenda memaksa sebagian warga untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika ruang aman bagi warga semakin sempit, perubahan fisik wilayah menjadi semakin terasa dampaknya. Beberapa keluarga yang tinggal di pinggir Khan Yunis menyebut bahwa jalur yang sebelumnya dapat mereka lalui, kini sepenuhnya tertutup oleh aktivitas operasi. Perubahan seperti ini menjadi indikator bahwa struktur sosial masyarakat ikut terdampak secara langsung. Pada sore hari yang sama, sejumlah analis politik kawasan mulai menyoroti bagaimana perubahan fisik di timur Khan Yunis dapat memengaruhi posisi tawar dalam perundingan mendatang. Catatan lapangan menunjukkan bahwa garis pengendalian yang sebelumnya tidak terlalu jelas, kini mulai tampak melalui jalur yang dibuka dan bangunan yang dihapus. Dalam konflik modern, perubahan garis pengendalian semacam ini cenderung berlangsung secara bertahap, tanpa deklarasi resmi. Pada tanggal 24 Februari 2026, bentuk perubahan itu terlihat melalui pergeseran akses dan pembukaan ruang terbuka yang semakin luas. Transformasi ini memberi sinyal bahwa struktur keamanan wilayah sedang diarahkan menuju tahap baru yang belum pernah terlihat pada bulan sebelumnya. Pada malam hari, seluruh perubahan tersebut menyatu dalam satu gambaran besar. Wilayah timur Khan Yunis tidak lagi tampak sebagai deretan bangunan rapat, tetapi sebagai ruang yang tersusun ulang. Pola kendaraan, jalur operasional, dan penataan puing menunjukkan bahwa operasi tidak hanya menargetkan objek, tetapi juga mempengaruhi karakter ruang itu sendiri. Tanggal 24 Februari 2026 menjadi penanda bahwa perubahan wilayah di selatan Gaza telah memasuki fase baru yang menciptakan konfigurasi keamanan yang belum selesai terbaca sepenuhnya. Perubahan yang terjadi di timur Khan Yunis pada tanggal 24 Februari 2026 menjadi gambaran bagaimana dinamika konflik dapat membentuk ulang ruang hidup dan keamanan sebuah wilayah. Jejak kendaraan, jalur tanah baru, serta bangunan yang hilang memperlihatkan bahwa sebuah kawasan bisa berubah arah hanya dalam hitungan hari. Peristiwa itu meninggalkan pertanyaan besar mengenai bagaimana wilayah selatan Gaza akan berkembang setelah transformasi fisik tersebut berlangsung secara terus-menerus. Dalam perubahan yang begitu cepat, masyarakat sipil selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Terima kasih telah mengikuti narasi ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.